selamat hari Minggu. Kita sedang berjumpa dengan saudara. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita masih ada. Sebagaimana kita ada, mari kita akan memulai ibadah kita di hari Minggu pagi ini. Ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita. Saya ajak kita semua sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa, kita tahbiskan ibadah kita. Bapak Surgawi, kami bersyukur karena rahmat dan kemurahan Tuhan saja kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dan sampai pada hari ini. Semua karena rahmat-Mu. Ibadah kita pagi hari ini ditahbiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan, serta hikmat dan tuntunan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita pagi ini. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu saudara kekasih? Baik ya, puji Tuhan. Karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita kembali boleh beribadah di hari Minggu. Minggu pertama di bulan Mei, saudara. Segala pujian syukur bagi Tuhan. Raja Daud berkata bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku adalah daripada Tuhan, Allah semesta alam. Kita akan naikkan pujian ini. Katakan pada Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah,
anak domba Allah. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah yang sudah menebus dosa kami, Tuhan. Kau mati bagi kami di kayu salib. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Saat pagi hari kembali kami datang kepadamu Tuhan. Di hari Minggu ini kami kembali memuji menyembah Engkau. Bersama umat-Mu Tuhan, yang ada kami di rumah masing-masing Tuhan. Kami datang tunduk menyembah Engkau, Yesus Kristus domba Allah yang telah mati bagi kami, dikorbankan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji-muji Engkau, kami mau meninggikan Engkau, kami mau bersorak-sorai pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Dia Allah Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Apalagi saudara, hal-hal jasmani Tuhan pasti cukupkan. Saya percaya saudara pagi hari ini, di hari yang Sabat ini, diberkati oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan anugerah. Kalau kita boleh ada sehat saudara, itu karena perlindungan Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena pertolongan Tuhan. Mari naikkan pujian bersama-sama. Dia bangkit, serukan nama Yesus. Di
kuasa. Dan apapun dikalahkannya, tunduk di bawah kuasanya, saudara. Oh haleluya, mari muliakan dia. Dia maha kuasa, dia maha mulia. Tak terlukiskan kasihnya Tuhan. Mari bersuka cita pada pagi hari ini. Tak terlukiskan. Amin, haleluya. Kuasanya, kasihnya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian, pujian yang di Joen akan memainkan drum. Dan ini pertama kali dia boleh melayani Tuhan lewat musik ya. Biarlah pujian ini boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menjadi berkat bagi kita sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus
sekarang kita akan mempersiapkan hati kita saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita, dialah segalanya bagi kita. Oh saudara, salibnya memberikan kita hidup, salibnya memberikan kita kemenangan. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Hanya kau Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru.
Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa surgawi, kami datang kepadamu dalam doa. Engkau Allah yang mengasihi kami. Di minggu pertama di bulan Mei ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam ibadah online pagi hari ini. Engkau maha hadir, Engkau ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Juga Engkau ada bersama dengan umat-Mu di tempat mereka masing-masing. Mari Tuhan, Kau bekerja dengan kuasa Roh-Mu, menjamah setiap kami. Didik, tegur, ajar dan berkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai dia seturut dengan kehendak-Mu, supaya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami sebab kami siap mendengar Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 bagian dari Alkitab yang akan kita baca pagi hari ini. Pertama dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Sekali lagi Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 3 ayat 5 sampai yang ke-7. Sekali lagi Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Dan yang terakhir 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. Pertama kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Silakan buka Alkitab saudara, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Mari kita baca, demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang kedua, saudara-saudara, Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal yang ke-3 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 maksud saya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kakinya dan mata kaki orang itu. Yang terakhir saudara-saudara, 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8. 2 Timotius pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Puji Tuhan saudara-saudara, dari 3 bagian yang kita baca ini saudara-saudara. Saudara-saudara, mungkin banyak di antara kita yang kenal dengan nama-nama yang saya sebutkan ini. Cleopatra, Galileo, Shakespeare, Pele, Elvis. Mereka punya nama panjang tentu. Tapi ketika saudara mendengar satu kata dari nama mereka, banyak orang akan tahu siapa dia. Mereka sangat dikenal luas oleh masyarakat. Dengan menyebut satu kata nama mereka saja, banyak orang tahu siapa mereka. Mereka dikenal dalam sejarah dunia karena siapa mereka dan apa yang telah mereka lakukan dalam sejarah ini. Sejarah dunia ini maksud saya. Tapi saudara-saudara, ada satu nama yang lebih unggul dari nama-nama yang saya sebutkan tadi. Dari siapapun dari nama siapapun maksud saya, dia adalah Yesus. Filipi 2 ayat yang ke-9 berkata begini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak datang sebagai selebriti seperti nama-nama yang saya sebut tadi. Tapi dia datang sebagai pelayan, sebagai seorang hamba yang merendahkan dirinya, mati di kayu salib agar mereka yang menerimanya diampuni dan lepas dari kuasa dosa. Saat keadaan kita penuh dengan kenyamanan atau penuh dengan pergumulan, nama yang padanya kita bisa bergantung adalah nama Yesus Kristus. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan kasih-Nya tidak pernah gagal. Amin, saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, mengapa nama Yesus itu di atas segala nama? Mengapa nama Yesus di atas segala nama? Paling tidak ada 3 hal yang akan kita renungkan sesuai dengan 3 teks yang kita baca tadi. Yang pertama, saudara-saudara, nama Yesus itu memberi keselamatan.
Tidak ada nama seperti nama Yesus, saudara-saudara. Alkitab jelas-jelas mencatat bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini, yang oleh namanya manusia bisa diselamatkan. Dan ini hanya terjadi dan ditujukan kepada Tuhan Yesus saja. Tidak ada nama lain. Tadi nama-nama yang saya sebut di depan, nama-nama yang terkenal. Tapi manusia tidak bisa diselamatkan oleh nama-nama itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus dan Yohanes waktu itu ditahan karena memberitakan kebangkitan Yesus. Mereka dibawa ke pengadilan agama Yahudi saat itu di hadapan para imam-imam besar, dan di sana dia harus mempertanggungjawabkan imannya. Petrus dengan penuh keberanian berkata, Yesus orang Nazaret yang kalian salibkan itu, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, dialah yang aku beritakan, dialah yang menyembuhkan orang sakit. Itu pembelaan Petrus pada saat itu. Sehingga di ayatnya yang ke-12 dari pasal yang keempat Kisah Para Rasul, dengan tegas Petrus mengatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara, ini pernyataan yang tegas, dan ini hanya ada di dalam firman Tuhan, hanya ada di dalam Alkitab. Arti nama Yesus itu sendiri, saudara-saudara, adalah Allah menyelamatkan. Pada suatu hari ketika kelahiran Tuhan Yesus, malaikat datang kepada Yusuf. Waktu itu Yusuf hatinya bimbang dan hendak menceraikan Maria tunangannya. Lalu malaikat mendatangi Yusuf dan berkata, Maria yang tunanganmu itu mengandung dari Roh Kudus, dan engkau akan menamai dia Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Matius 1 ayat yang ke-21. Saudara-saudara, arti nama Yesus adalah Allah yang menyelamatkan. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Hanya Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini untuk mati, sehingga setiap orang yang menerimanya beroleh hidup kekal, diampuni dosanya, dan bebas dari kuasa dosa. Yesus datang untuk mengubah gelap kita menjadi terang, mengubah putus asa menjadi harap, dan yang membebaskan kita dari murka Allah karena dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hari Charles Wesley, seorang penulis him yang sangat terkenal, paling tidak ada 6.500 tulisannya, himnya yang dia buat. Dia hidup di tahun 1700-an di Inggris. Dia adalah saudara dari John Wesley, seorang pemimpin gereja Metodis. Satu hari dia pernah menulis begini, datanglah Yesus, engkau yang lama dinantikan, lahir untuk membebaskan umatmu, membebaskan kami dari ketakutan dan dosa. Biarlah kami beroleh damai di dalammu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nama Yesus dan misinya itu adalah sama. Ia datang untuk menyelamatkan kita. Saya ulangi sekali lagi, nama Yesus dan misinya datang ke dunia itu sama. Ia datang untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara, John Dyer, seorang pastor, seorang penyair di Inggris, hidup tahun 1999-1757. Lama sekali. Dia pernah menulis begini, seorang manusia bisa pergi ke sorga tanpa kesehatan, tanpa kekayaan, tanpa penghormatan, tanpa pendidikan, dan tanpa teman. Tapi ia tidak pernah bisa pergi ke sorga tanpa Kristus. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, dunia sekarang penuh dengan orang-orang yang mencari jalan-jalannya sendiri menuju sorga, yang pada akhirnya ujungnya adalah hancur dan gagal. Satu yang bisa manusia temukan lewat darah Yesus dan lewat namanya yang mulia, nama Yesus Kristus. Saudara-saudara, jika saudara belum yakin akan akhir hidupmu sampai ke sorga, maka pagi hari ini dengan kerendahan hati saya minta, terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Kalau saudara malam hari ini harus meninggalkan dunia ini, harus mati,
Apakah saudara yakin engkau akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga? Apakah engkau yakin dosamu telah diampuni? Kalau engkau belum yakin akan hal itu, dari hati saya yang paling dalam, saya mengajak saudara, terima Yesus sebagai juru selamatmu. Maka dosa-dosamu diampuni dan engkau memperoleh keselamatan kekal bersama Kristus di sorga. Yang kedua, saudara-saudara, nama Yesus memberikan kesembuhan. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6 dan ke-7 tadi, saudara-saudara, di situ Petrus sedang berjalan dengan Yohanes menuju bait Allah. Dan biasanya di depan bait Allah itu tergeletak seorang yang lumpuh sejak lahirnya dan meminta-minta sedekah orang yang mau masuk ke dalam bait Allah. Waktu dia melihat Petrus dan Yohanes hendak datang ke bait Allah, dia siap-siap untuk mengulurkan tangannya minta sedekah. Tapi rupanya Petrus nggak kasih dia uang, nggak kasih dia emas atau perak. Tapi Petrus berkata, ayat yang kita baca tadi, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Dan seketika itu juga orang itu sembuh. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, iblis hilang kuasanya karena nama Yesus. Roh jahat diusir dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus, nama yang penuh kuasa, saudara-saudara. Namun saudara-saudara jangan salah, seringkali orang-orang Kristen, orang-orang percaya, atau mungkin juga orang-orang yang menentang kekristenan sering kali mengejek atau menggunakan nama Yesus itu seperti mantra, seperti jimat. Saudara-saudara, bukan saudara-saudara. Nama Yesus nggak bisa kita gunakan seperti seorang pesulap yang berkata abrakadabra. Dia melakukan sesuatu, dia membuat orang lain terpukau begitu. Orang lain jadi bisa disulap seperti sedemikian rupa, sehingga orang akan kagum kepadanya, orang bertepuk tangan kepadanya dan dia mendapatkan uang. Bukan seperti itu. Nama Yesus tidak boleh digunakan seperti itu, saudara-saudara. Kita nggak boleh menggunakan nama Yesus untuk seperti mantra. Nama Yesus seperti jimat, bukan, saudara-saudara. Lalu juga kita nggak boleh mengeksploitasi nama itu. Kita menggunakannya sewenang-wenang, memperalat demi kepentingan kita sendiri untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita nggak bisa menggunakan nama Yesus secara sembarangan. Saudara-saudara, menyebut nama Yesus itu harus penuh dengan rasa hormat dan percaya. Dengan penuh iman harus kita ucapkan nama itu, tidak boleh sembarangan, saudara-saudara. Hati-hati dengan ucapanmu, jangan kau berdosa dengan ucapanmu. Ada beberapa orang Kristen yang saya dengar kalau dia marah, Jesus Christ, dia marah tapi dia gunakan nama Yesus. Dia marah terhadap seseorang, mengutuki nama Yesus. Hati-hati dengan ucapan kita, saudara-saudara. Jangan menggunakan nama Yesus secara sembarangan. Di Indonesia dulu ada seorang nyonya, kalau dia marah kepada pembantunya, dulu ya saya nggak tahu, dia masih suka physically, kalau dia marah sama pembantunya, dia pukul pembantunya sambil dia ngomong, darah Yesus gendok, darah Yesus gendok. Nama pembantu itu mungkin gendok. Jadi waktu saya lihat itu, waduh ini nyonya, ini tante, kacau juga ya. Digunakan nama Yesus untuk pukulin pembantunya. Dalam Alkitab ada sebuah kisah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 19, di mana ada sekelompok orang menggunakan nama Yesus secara sembarangan. 7 anak Skewa, seorang imam kepala Yahudi, dia mencoba mengusir orang yang kerasukan roh jahat dengan berkata, aku menyumpahi engkau dengan nama Yesus seperti yang diberitakan oleh Paulus. Tapi apa yang terjadi? Alkitab mencatat, mereka dihajar, mereka babak belur, berdarah-darah, dan mereka lari tunggang langgang. Kenapa? Karena roh jahat itu lebih kuat dan dia berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, kamu siapa? Dan mereka dihajar, babak belur. Saudara-saudara, sebut nama Yesus dengan penuh percaya. Sebut nama Yesus dengan penuh hormat.
dan engkau akan melihat sakitmu disembuhkan, takutmu hilang diganti keberanian, cemasmu diganti dengan pengharapan. Saudara-saudara, di Rochester, Minnesota itu ada sebuah rumah sakit yang dikenal dengan nama Klinik Mayo. Saudara-saudara, rumah sakit itu begitu terkenal di Amerika ini. Rumah sakit ini fokus pada praktek klinis, pendidikan, dan research. Tahun 2016-2017, rumah sakit ini terpilih number 1 overall hospital in USA, nomor 1 di Amerika. Salah seorang pendirinya yang bernama William Mayo, suatu hari dia pernah mengakui sebuah pernyataan seperti ini, bahwa ia banyak sekali melihat pasien yang menurut standar medis harusnya mati, tapi mereka bisa sembuh. Dia katakan demikian, kami tahu bahwa mereka tidak dapat hidup, tapi saya pernah melihat seorang pelayan Injil mendatangi pasien itu di ranjangnya, dan ia melakukan sesuatu yang tidak bisa saya lakukan, meskipun telah saya kerahkan semua kemampuan saya. Terjadi sebuah keajaiban yang bertentangan dengan ilmu medis dan nalar manusia. Pasien itu bisa bertahan hidup dan ia sembuh, dan saya banyak melihat itu. William Mayo, di tahun-tahun pertama dia membuka rumah sakit itu, Klinik Mayo itu, dia mendapati satu hal yang ajaib, yang di luar nalar manusia, yang di luar kemampuannya sebagai tenaga medis. Dan dia melihat orang-orang yang secara medis tidak bisa bertahan hidup, dengan nama Yesus yang diberitakan dan yang dipercaya, nama itu menyembuhkan mereka yang sakit. Amin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, nama Yesus adalah nama yang ajaib. Percayalah kepadanya, serukanlah namanya dengan hormat dan penuh dengan iman, karena tidak ada yang sukar bagi dia. Engkau yang sakit sekarang ini, dalam kedaulatannya Tuhan, tidak ada yang sukar buat dia. Ketika engkau berseru dengan percaya, gunakan, sebut namanya saudara-saudara. Panggil namanya dengan penuh harap, dengan penuh penghormatan dan iman. Maka tidak ada yang sukar, kata firman Tuhan. Perkara-perkara yang ajaib pun akan terjadi. Amin, saudara-saudara. Amin. Yang ketiga, saudara-saudara, nama Yesus memberi penghiburan. 2 Timotius 2 ayat yang ke-8 berkata begini, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, dan seterusnya. Saudara-saudara, latar belakang surat 2 Timotius itu seperti ini. Ini adalah sebuah nasihat pribadi dari Paulus kepada Timotius, rekan sekerja yang masih muda. Paulus menyebut Timotius anak rohaninya. Tulisan ini supaya Timotius tabah, setia memberitakan Injil meski menghadapi penderitaan dan tantangan. 2 Timotius ini ditulis Paulus di masa tuanya, waktu dia berada di penjara Roma, menanti-nantikan keputusan pengadilan atas dirinya. Saudara-saudara, dia tulis di pasal sebelumnya, sahabat-sahabatnya banyak meninggalkan dia. Dia sadar pelayanannya akan berakhir dan kematiannya mendekat. Alkitab catat seperti itu. Tapi saudara-saudara, dia mengatakan, Alkitab menyaksikan bahwa Paulus bisa bertahan, mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir, karena dia memandang kepada Yesus dan percaya pada nama Yesus. Ayat yang pertama berkata, aku kuat oleh karena kasih karunia Kristus Yesus. Ayat yang ke-8 berkata, aku ingat pada Yesus yang telah bangkit. Saudara-saudara, ini hal penting. Ketika kesusahan datang, ketika cemas menghampiri hidupmu, hatimu susah, saudara-saudara, ingatlah nama Yesus, karena nama Yesus memberikan penghiburan. Rasul Paulus berkata, aku kuat karena kasih karunia Kristus Yesus, dan ketika aku ingat Dia yang telah bangkit, itu menghiburkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji yang manis
adalah ketika kita tahu bahwa juru selamat kita hidup. Dia tidak mati untuk selama-lamanya. Dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia hidup selama-lamanya. Kematiannya menghapus dosa kita. Kebangkitannya memberikan jaminan bahwa kita kelak pun akan bersama-sama dengan dia. Dia Tuhan yang benar, dia Tuhan yang hidup. Karena dia telah bangkit dari kematian. Dan itu hanya dikerjakan di dalam Kristus saja. Dan Yesus saja yang telah melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat susah menyerang, persoalan nampak begitu berat, ingatlah akan nama Yesus. Ingatlah bahwa dia telah bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Maka engkau akan beroleh penghiburan di dalam dia. Lydia Baxter, saudara-saudara, tahun 1809 sampai 1874, dia tinggal di New York, USA. Dia seorang anak Tuhan yang baik, tapi sayang sekali dia punya keterbatasan fisik. Dia punya kesulitan motorik. Dan banyak dari hidupnya itu dihabiskan di ranjang sakit. Ketika teman-temannya datang membesuk, mau memberi dukungan, memberi penghiburan, justru teman-temannya kaget. Teman-temannya justru dihiburkan. Malah teman-temannya dikuatkan melihat semangat dan keteguhan iman Lydia. Saudara-saudara, kenapa demikian? Rupanya saudara-saudara, Lydia ini sering berkata begini, nama Yesus begitu menyentuh hatiku, kata dia. Aku punya senjata yang ampuh, yaitu nama Yesus. Ketika hidup coba membuatku murung, hidup coba membuatku putus asa, saya sebut nama Yesus. Dan semua itu hilang dan tidak datang lagi menggodaku. Tahun 1870, 4 tahun sebelum ia kembali ke rumah Bapa di sorga, tahun 1874, ia menciptakan sebuah lagu yang dikenal oleh banyak orang Kristen di muka bumi ini dalam kidung jemaat. Ingat akan nama Yesus. Take the name of Jesus with you. Saya rasa saudara kenal lagu itu. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakar. Saudara-saudara, tubuhnya terbatas, banyak kelemahan fisik yang kisah ini menceritakan. Tapi itu tidak menghalangi dia untuk menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena ketika susah datang, ketika keputus asa coba menyerang, dia gunakan nama Yesus. Dan nama Yesus itu yang menghiburkan dia. Saudara-saudara, apa yang menyusahkan hatimu pagi hari ini? Apa yang membuat engkau cemas, lalu rasa putus asa mungkin menyerang engkau? Pagi hari ini ingatlah namanya, nama yang ajaib, pengharapan dunia, yang menguatkan dan menghiburkan kita kemanapun kita pergi. Itu kata firman Tuhan. Ketika persoalan coba membuatmu susah, ketika cemas coba menghalangi dan membuat engkau tidak bisa memuji Tuhan, usir dengan nama Yesus. Ia beri pengharapan di setiap kesulitan hidup kita. Kita akan mengalami penghiburan dari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan mendengar firman-Mu, nama-Mu, nama yang ajaib. Di dalam nama-Mu kami beroleh keselamatan kami. Di dalam nama-Mu yang sakit disembuhkan. Di dalam nama-Mu kami beroleh penghiburan. Hamba berdoa pagi hari ini buat setiap jemaat-Mu yang membuka hatinya untuk firman. Dan orang-orang yang menyaksikan, kalau mereka belum yakin akan hidup mereka akan pergi ke sorga kelak, Tuhan, hamba berdoa biarlah mereka datang kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamatnya pribadi, yang mati, bangkit, dan menghapus dosa kami dan memberi kami hidup yang kekal. Buat mereka yang terbaring sakit, Tuhan, kuatkan, teguhkan. Ada jemaat-Mu yang sakit, yang lemah, yang terpapar coronavirus. Tuhan berbelas kasihan, Tuhan memberikan kesembuhan.
Engkau yang melawat Tuhan. Ketika kami berseru memanggil nama-Mu Tuhan dengan percaya, maka Engkau bertindak. Hamba berdoa, mereka yang lemah tubuhnya, yang sepakat dengan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus berilah kesembuhan. Menurut waktu dan kedaulatan-Mu tidak ada yang sukar bagi-Mu. Nama-Mu ajaib, di dalam nama Yesus beri kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka yang kehilangan harap, mereka yang cemas, biarlah nama itu mengingatkan kami. Engkau Allah yang bangkit dari kematian, Engkau hidup selama-lamanya. Biarlah itu menguatkan hati kami, menggugah kami, memberikan kami semangat dan antusias. Terima kasih buat nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Terpuji Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi ini kita akan menikmati perjamuan saudara-saudara yang disiapkan. Sebelumnya saudara-saudara, mari siapkan cawan anggur, roti dan anggur saudara. Kita akan menerima perjamuan, saya akan memimpin jamuan pagi hari ini. Kita akan naikkan satu pujian. Sukacitaku penuh. Mari siapkan hatimu dan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Siapkan hatimu untuk menerima perjamuan Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji, ku menari bagimu. Karena ku tahu ku berkemenangan, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku, darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Musik akan mengalun. Siapkan hatimu saudara-saudara. Kalau kita diberi kesempatan untuk sehidangan dengan Tuhan dalam pelayanan online ini, itu karena anugerah Tuhan. Ingat kebaikannya, darahnya tercurah bagimu, darahnya tertumpah untuk mengampuni dosa-dosamu. Namanya ajaib, namanya berkuasa. Dia menyelamatkan engkau, menyembuhkan engkau dan memberi penghiburan. Mari kita memberikan penghormatan kepadanya. Ingat akan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita naikkan refnya saja. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Amin. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Bapak Surgawi, berkati setiap kami yang akan menerima tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, dengan kuat kuasa-Mu serta dengan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Saudara-saudara, mari siapkan roti dan cawan anggur kita, saudara-saudara. Siapkan roti di tangan kananmu, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita memakannya. Angkat tinggi roti di tangan kanan saudara.
dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang dihancurkan bagi dosa kita? Amin. Yang kau percaya, terimalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima. Syukur Tuhan Yesus. Siapkan cawan anggur saudara di tangan kananmu. Dan dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan yang kita angkat adalah lambang dari darah Kristus yang tertumpah di kayu salib menebus dosa-dosa kita? Amin. Terimalah dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Syukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat segala pengorbanan yang telah Tuhan beri buat kita. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Tubuh-Mu dihancurkan karena kesalahan kami. Darah-Mu tertumpah karena pelanggaran kami. Kami yang seharusnya binasa, tapi kami beroleh selamat karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menghormati, menjunjung tinggi Engkau, hingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu pagi ini. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita naikkan satu pujian, Dancing My Soul, dan kita akan menutup ibadah kita. Dancing my soul, my Savior God to thee. Yes, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Ajaib dan mulia Engkau Tuhan, nama di atas segala nama. Yesus yang telah mati buat kami, namun juga yang bangkit pada hari yang ketiga dan hidup selama-lamanya. Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam ibadah online kami ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang maha hadir. Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan kuasa-Mu bekerja pada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, turunkanlah berkat-Mu buat kami sekalian, umat kepunyaan-Mu. Sebab kami tidak bisa berdaya, kami tiada daya tanpa Tuhan yang menolong kami. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus membimbing engkau, menolong engkau, seluruh aspek hidupmu, keluargamu, rumah tangga, pekerjaan, seluruh aspek hidupmu diberkati Tuhan pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
Amin, amin saudara-saudara. Sebelum kita mengakhiri semuanya, saya ingin menyampaikan pengumuman. Yang pertama saudara-saudara, menurut rencana California khususnya Los Angeles akan membuka stay at home menurut rencana Mei 15. Jadi kalau Tuhan izinkan Mei 15 kita di open stay at home-nya di open, maka kita harapkan kita bisa reopen ibadah di gereja hari Minggu Mei 17. Tapi saudara-saudara mohon tunggu pengumuman lebih lanjut karena pengumuman yang resmi masih akan kita tunggu. Yang kedua saudara-saudara, ibadah tengah minggu kita berlangsung live lewat aplikasi Zoom. Jadi mohon saudara perhatikan di WhatsApp grup yang saudara punya. Kalau saudara memerlukan bantuan untuk mendownload aplikasi itu, akan dibantu oleh beberapa saudara kita, begitu ya. Yang ketiga, ibadah minggu depan, Minggu Mei 10 adalah perayaan Mother's Day, saudara-saudara. Meskipun kita masih merayakannya online, kita akan tetap merayakan para mama. Jadi mari siapkan hati kita akan menerima ibadah minggu depan yang disertai dengan perayaan Mother's Day. Puji Tuhan. Seperti biasa, pelayanan online lewat YouTube jam 10 pagi seperti ibadah ini. Yang berikutnya, saudara-saudara, persembahan saudara bisa saudara berikan lewat online. Silakan hubungi bendahara, bisa juga saudara kirim lewat mail ke Covina, gereja induk kita. Untuk alamat dan prosedurnya silakan hubungi bendahara gereja. Dan yang terakhir, saudara-saudara, Pendeta Peter Sopakwa dan Ibu Herce akan tiba di Los Angeles tanggal 4 Mei 2020. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saudara-saudara, tetap semangat, sukacita dalam Tuhan. Lakukan tugas-tugas kita untuk menjaga kesehatan dan tumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ikuti terus ibadah-ibadah dan Tuhan senantiasa memberkati kita. Puji Tuhan. Sekian, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.